Yang pertama kepada Bapak Ibu Hasil, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, Kota Padang, terusnya Bapak dan Ibu BCKS Kota Padang yang sangat kami muliakan. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita berkumpul di ruangan yang sangat representatif ini dalam rangka sedikit memberikan praktek baik kepada kita semua kegiatan BCKS Kota Padang tahun 2025. Salam dan salam kepada salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, untuk perkenalan kita cukupkan sekian dulu dari tadi. Kami ingat waktu 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perhatian baik, yang kita coba mengangkat Bapak Ibu sedikit pengalaman kami di salah satu sekolah di Kota Padang, yaitu di SD 06 Pasir Jamba. Judulnya adalah strategi dalam membangun kolaborasi dan jejaring dengan mitra pendidikan. Dengan yang kami coba berkolaborasi yaitu tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sedikit lagi Bu, mengapa kita harus berkolaborasi dengan jejaring penting bagi kepala sekolah masa depan? Karena menurut kami kepala sekolah adalah sebagai agen perubahan membutuhkan dukungan mitra strategis untuk mendorong inovasi dan mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua, memperkuat sumber daya. Yang ketiga, akses peluang baru. Ini menurut kami dasar kita, dapat kita harus bermitra. Kita mendiri ke Perdibjen GTK apakah yang terbaru manunggal rendah. Ini kompetensi kita satu kepala sekolah. Apa yang terbaru, Pak? Baru, ya. Kompetensi kepribadian, personality, kompetensi. Yang kedua, kompetensi manajerial kompetensi kewirausahaan, entrepreneur, kompetensi supervisi kompetensi sosial kompetensi. Wah, ini kami coba bermitra Bapak Ibu mengenal Java Foundation, mitra strategis dalam pendidikan. Sedikit kami menceritakan kenapa kok bisa bermitra dengan salah satu perusahaan. SMP Pesona Persijama pas tahun 2009 dibantu oleh perusahaan namanya PT Java Kopi Indonesia. Setelah itu kami masuk ke situ, dilihat ada peluang. Wah, ini kita kepala sekolah harus jadi juga mencari peluang. Maka kami coba bermitra. Wah, ini kerjaan itu bagaimana? Fokusnya kepada peningkatan kualitas SDM. Program unggulannya apa? Berbeasiswa dana negari, edukasi gizi, pengembangan sekolah binaan. Komitmennya apa? SDGs di pusat kalian itu apa? Itu SDGs ada 17 yang diikut tergabung oleh perusahaan-perusahaan di besar di dunia. Salah satunya kami coba adalah tadi kembali Bapak Dina, yaitu pengembangan sekolah binaan. Poin nomor 4 dan poin nomor 2 dari 17 SDGs. Lanjut, Ibu. Wah, ini kami coba mengangkat isu yang ada di SD 06 Persijaba. Kegiatan belajar mengajar belum efektif, yaitu butuh pendampingan dan materi tidak aplikatif, kurang intensif dan tidak on the spot. Sekolah masih minim program unggulan dan prestasi. Siswa kurang aktif dan capaian prestasi akademik dan akademik belum membaik menurut kami. Kemudian profesional dan kompetensi tenaga pendidik, termasuk saya sendiri kepala sekolah. Nah, ini saya untuk kita selaku kepala sekolah. Kemudian isu lagi penyusunan program dan anggaran sekolah belum membaik. Wah, ini setelah apa yang dilakukan kami dengan SD Pesona Persijaba, tahapannya kami buatlah MOU dengan Java Foundation. Java Foundation itulah di atasnya Java Kopi Foundation. Dihadirilah oleh kita bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Waktu itu ya Bapak Asner, waktu itu dia sekda Kota Padang hadir untuk MOU. Lanjut Bapak Ibu, apa yang dilakukan di SMP Perganti? MOU kami sudah terbentuk
Yang pertama adalah pendampingan sekolah, yang kedua penguatan manajemen, yang ketiga pengembangan guru, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima pendampingan intensif. Nanti Bu Rina, apa prinsip yang kami pakai? Keterbukaan dan komunikasi, kesepakatan bersama, pendampingan berkelanjutan, dan penghargaan dan kemandirian. Apa kegiatan yang kami lakukan? Ini Bapak Ibu yang kami cobakan, dibantu oleh salah satu yayasan pendidikan di Indonesia yang dikontrak oleh PT Japa Bumi Indonesia. Jadi kalau kita bermitra ini memang banyak kerja kita Bapak Ibu. Cari latar belakangnya, cari peluang, kemudian kita buat MOU, libatkan semua stakeholder, kemudian jalan program. Ini yang kami lakukan, sosialisasi program berselin, data persiapan program, pelatihan pada pihak penghitungan capaian standar pelayanan minimal, SPM tingkat sekolah, pelatihan pada pihak pendidikan untuk belajar sesuai materi yang dibutuhkan, pelatihan pada pihak pendidikan manajemen di sekolah, termasuk manajemennya kepala sekolah, pendampingan tingkatan peran serta masyarakat di beberapa sekolah sesuai materi yang dibutuhkan, monitoring evaluasi, mengukur keberhasilan program. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Pendekatan apa yang dilakukan oleh perusahaan pada sekolah? Pendekatannya lisensi tadi, ini kita sudah paham semua. Tadi Bapak Ibu itu sangat terbatas. Ini nama perusahaan yang dikontrak oleh PT Japa Kopi Indonesia, namanya Pilar, ini dari Jakarta waktu itu. Ini dilakukan pendampingan. Dalam pendampingan itu kita libatkan sebuah stakeholder. Ada pengawas, ada kepala sekolah. Iya, ada tim itu Bu Tuti Sri Juwita, pengawas kita peternakan sudah pensiun. Itu dari tim Pilar namanya, perusahaan yang bergabung dengan PT Japa Indonesia. Jadi Ibu, ini pelatihan yang dilakukan, banyak pelatihannya. Ada pelatihan pembelajaran, simulasi tanggap bencana. Ini kami sudah dulu, karena sekolah Pesantren Pasir Jambak berada di pinggir pantai, saya tidak diisi, itu kami ajukan ke perusahaan. Ini masuk kelas 1 untuk kegiatan, sehingga ya kebetulan sekolah Pesantren Pasir Jambak sekarang sudah punya SOP dari dulu untuk siaga bencana tsunami dan gempa. Ini yang dilakukan dengan pihak Pilar, Bapak Ibu, kegiatan kolaborasi bermitra. Jadi untuk komunikasi yang baik dengan semua orang ini. Lanjut Ibu, ini kegiatan yang kami lakukan, pendampingan pembelajaran tahap 1, pendampingan pembelajaran tahap 2. Terus Ibu, ini kita berkolaborasi. Di dalamnya ada guru pemberian materi, ada kepala sekolah kami sendiri ikut belajar, ada di dalam komite, di dalam ada unsur dari dinas pendidikan Kota Padang. Ini Bapak Ibu materi dari Yogyakarta, lanjut guru. Ini yang dilakukan monitoring oleh pihak penyelenggara kegiatan Desember Marketing. Terus Ibu, ini kami sedang pembukaan ini kalau tidak salah dengan Ibu pengawas, ada komite di situ. Ada Pak Lurah, ya, libatkan semua secara terkode dari sekolah kita. Nah, ini program juga Bapak Ibu dan juga Bu Lina, kita sangat terbatas. Izin Bapak, ya, terus Bapak Ibu rapat kegubar kelas, terus Bapak Ibu program-program dilakukan sangat banyak. Terakhir ini mencoba memperdayakan koperasi sekolah dibina oleh perusahaan. Ini yang kami rancang semua untuk masyarakat kegiatan itu. Lanjut Ibu, kita ini kegiatan tentang apa simulasi tsunami ini sudah dilakukan. Terakhir simulasi tsunami ini kami matchingkan dengan BPBD Kota Padang. Jadi selesai kegiatan dari perusahaan, kita langsung kaitkan dengan BPBD Kota Padang. Sampai sekarang SD sudah mempunyai SOP yang tetap. Dan juga Bapak Ibu, pencapaian, nah ini kira-kira pencapaian sudah dilakukan. Menurut kami guru sudah melakukan
Jadi pembelajaran diberikan oleh guru tentang proses pembelajaran, juga didampingi. Terus Ibu, nah ini juga kisah nyata strategi yang saya pimpin berhasil bermitra dengan Bapak Foundation. Terus tentu Bapak Ibu, dampak positifnya sangat banyak dari kemitraan yang kita lakukan itu dengan sekolah. Terus Ibu, ini juga strategi untuk kita pahami sedikit untuk kita bermitra. Lanjutkan Ibu, jadi komunikasi. Inilah tips sukses menjadi kepala sekolah yang handal dalam berkolaborasi. Menurut ini, satu, kita menjadi pemimpin yang proaktif. Yang kedua, komunikasi yang sangat efektif. Yang ketiga, libatkan semua komunitas. Kemudian berbasis data. Lanjut Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Hasilnya tadi. Kesimpulannya kami adalah kekuatan kemitraan berkolaborasi strategis dengan Jawa Foundation melalui program MBS membuktikan kekuatan kemitraan di dalam transformasi sekolah. Kemudian apa peran kita, Bapak Ibu? Kita sama-sama bersekolah. Sebagai kita sekolah, kita harus aktif membangun jejaring untuk menunjukkan pendidikan yang berkualitas. Mulai sekarang Bapak Ibu, dan selanjutnya mari kita mulai langkah kolaborasi hari ini untuk pada masa depan sekolah yang lebih baik dan berkelanjutan. Demikian mungkin praktek baik yang disampaikan hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan dengan keterbatasan waktu, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.